Sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan dikarenakan menggunakan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sekarang. Ambil salah satu contoh kasus terbesar cybercrime di dunia, yaitu pembobolan data penyedia layanan pencarian di internet, yaitu Yahoo mengalami kebobolan data yang berjumlah 500 juta. Akun pengguna Yahoo ini terbobol oleh para penyerang. Data pribadi yang berhasil dibobol oleh para penyerang yaitu berupa nama, alamat email, tanggal lahir, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Namun, kata Yahoo, informasi rekening bank dan informasi tabungan isi bank tidak dibobol. Serangan ini menjadi salah satu cybercrime terbesar dalam sejarah karena kasus ini melibatkan privasi seseorang dan kepercayaan pribadi terhadap layanan internet tersebut. Motif pelaksanaan cybercrime. Cybercrime biasanya bukanlah untuk mengakukan jati diri. Cybercrime seringkali dilakukan dengan tujuan untuk melukai, merendahkan, atau merendahkan martabat seseorang secara emosional dan sosial. Motifnya dapat bervariasi, termasuk rasa tidak suka, iri hati, dendam, atau hanya untuk mengejar perasaan kuasa dan dominasi atas orang lain. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama adalah penipuan atau phishing. Seperti namanya, phishing artinya memancing. Memancing para korban untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing kepada korban pertanyaan-pertanyaan jebakan. Phishing juga bisa menggunakan link. 2. Peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang biasa dilakukan yaitu peretasan membobol sistem, mencuri data pribadi atau data keuangan. Ketiga, cyberstalking. Cyberstalking atau penguntitan siber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntit akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, perilaku penguntit tersebut dapat pula membahayakan nyawa korban. Yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui teknologi internet dan lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Adapun beberapa solusi guna memecahkan masalah kasus cybercrime yang ada di seluruh dunia, yaitu 1. Penegakan hukum yang lebih ketat. 2. Edukasi terhadap masyarakat tentang bahayanya cybercrime. 3. Peningkatan teknologi guna memperaman data privasi seseorang dari penyerangan cybercrime. Dan masih banyak lagi hal yang bisa menjadi solusi guna memecahkan masalah dari cybercrime ini. Di sini saya akan menjelaskan apakah berita hoax, hate speech, dan ujaran kebencian termasuk dalam dalam cybercrime. Jawabannya ya, karena dapat merugikan dan menyebabkan dampak negatif terhadap individu maupun kelompok. Meskipun tidak selalu langsung terkait dengan individu tertentu seperti dalam kasus cyberbullying tradisional, mereka masih dapat menyebabkan kerusakan emosional dan psikologis pada target mereka. Kasus cybercrime memiliki dampak berupa kerugian finansial, gangguan layanan online, pelanggaran privasi, kerugian reputasi, ancaman terhadap keamanan sosial, dan gangguan terhadap kegiatan bisnis dan ekonomi.